Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan Information System Audit. Di dalam Information System Audit, tujuannya adalah di sini teman-teman akan belajar mengenai sebuah sistem informasi yang digunakan untuk audit, tentunya bisa digunakan untuk mereview dan mengevaluasi pengendalian internal yang digunakan untuk melindungi sistem tersebut. Jadi, audit yang dimaksud adalah audit yang digunakan untuk melihat apakah sistem yang ada ini sudah bekerja dengan baik atau belum, sehingga perlu dilakukan evaluasi cara kerjanya maupun dilihat lagi apakah sudah sesuai dengan tujuan perusahaan ataupun tidak. Nah, di sini ada 6 tujuan di dalam Information System Audit. Yang pertama, yaitu security. Security ini jelas bahwa sebuah audit dilakukan untuk menjaga keamanan baik dari peralatan komputernya, programnya, data yang bisa diakses maupun tidak, lalu bagaimana dengan modifikasi suatu program sampai dengan yang berdampak kepada penghancuran. Jadi, ketika keamanan sebuah data di perusahaan ini menjadi bocor, berarti dengan kata lain, data tersebut diakses oleh orang yang tidak semestinya atau di luar otorisasi perusahaan. Lalu, yang kedua, terkait dengan program development dan acquisition, yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan di dalam otorisasi sebuah pekerjaan di perusahaan, tentunya ada yang sifatnya manual melalui otorisasi tanda tangan atau yang sifatnya bisa diubah menjadi terkomputerisasi. Jadi ketika ada bentuk di mana awalnya ketika barang ini harus dikeluarkan dengan melalui persetujuan secara manual ditandatangani oleh bagian kepala gudang, maka di dalam sistem pun juga harus bisa merekam hal tersebut. Lalu yang di bagian ketiga terkait dengan program modification, maksudnya apa? Ketika ada sebuah program yang dimodifikasi atau suatu proses bisnis yang diperbaharui, tentunya harus seizin dan otorisasi dari manajemen yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lalu yang bagian keempat yaitu terkait dengan processing transaction, file, report, or other computer record. Maksudnya adalah segala proses dalam transaksi, file, dokumen, maupun pencatatan di komputer itu harus akurat dan lengkap, tidak boleh ada yang tertinggal. Lalu di bagian yang kelima, sumber data yang dimaksud di sini, jika tidak akurat atau tidak baik, dalam hal ini tidak mudah diidentifikasi, maka harus dilihat lagi berdasarkan dengan kebijakan manajer yang berlaku. Dan yang terakhir, di bagian tujuan dari Information System Audit adalah ketika data di dalam sebuah komputer, tentunya file-file tersebut ini harus tersimpan secara akurat, lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada beberapa bagian yang perlu teman-teman pelajari di dalam melakukan sistem informasi di sini khususnya untuk audit. Nah, di dalam audit melakukan sistem informasi ini, yang pertama kita harus melihat keseluruhan keamanan yang ada. Jadi, dilihat dahulu keamanan keseluruhannya, lalu nanti setelah itu baru bisa ditentukan program development dan acquisition-nya. Yang ketiga, kaitannya dengan program modification. 4, lalu proses komputernya seperti apa. Lalu yang kelima, dilihat sumber datanya bagaimana. Dan yang terakhir adalah data filenya. Nah, di bagian pertama, kita akan bahas terkait dengan keseluruhan security-nya. Jadi, keseluruhan security ini akan melihat apakah yang dialami atau ancaman apa yang dialami oleh sistem informasi ini. Mulai dari kerusakan, akses yang tidak terotorisasi, lalu kemudian adanya pencurian data atau sebuah program,
Atau misalnya program yang digunakan ternyata tidak bisa berjalan dengan semestinya untuk menunjang aktivitas bisnis. Oleh karena itu, cara yang perlu dilakukan untuk melihat keseluruhan keamanan yang ada adalah dengan cara melihat dari kontrol prosedurnya. Nah, kontrol prosedur ini digunakan untuk meminimalisir dari ancaman, termasuk dari pengembangan informasi, keamanan, lalu kemudian melakukan perlindungan suatu akses atau melakukan enkripsi data, terus melindungi dari virus, seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan kontrol prosedur. Lalu yang kedua, bisa juga dilakukan dengan sistem review prosedur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini digunakan melihat untuk menginspeksi dari komputer yang ada. Jadi, komputer yang ada ini diinspeksi mulai dari siapa pengunjungnya, siapa yang menggunakan, lalu bagaimana jika terjadi kerusakan, cara merecovernya seperti apa. Nah, ini adalah terkait dengan sistem review prosedur. Lalu yang ketiga, kaitannya dengan audit test security control, ini digunakan untuk mengobservasi. Jadi, observasi yang dimaksud adalah maksudnya yaitu untuk menginvestigasi adanya suatu masalah ataupun problem yang digunakan untuk semestinya bisa ditangani dengan lebih baik lagi dengan tentunya cara dengan pengujian ataupun memverifikasi pekerjaan yang sudah ada maupun yang belum dilakukan. Nah, di bagian sebelah kanan di dalam tampilan ini dijelaskan bahwa misal contohnya tipe error maupun fraud-nya yaitu pencurian atau kerusakan pada hardware yang baik diinginkan maupun yang tidak. Nah, kontrol prosedur yang bisa dilakukan apa? Yaitu merencanakan pengendalian dari sisi keamanan maupun perlindungannya. Nah, audit prosedurnya bisa dilakukan seperti apa? Menginspeksi komputer itu disimpannya di mana. Lalu, test of control yang bisa dilakukan itu bagaimana? Yaitu mengobservasi dan melihat akses dari setiap orang yang mengakses komputer tersebut. Lalu, compression control, nah tentunya kalau teman-teman kemarin masih ingat, kompensasi kontrol ini maksudnya adalah kaitannya dengan bagian yang bisa ditolerir di antara area-area lain yang tidak bisa ditolerir. Jadi, lebih kepada melihat kebijakan secara personal, siapa yang mengerjakan, apakah ada pekerjaan yang tidak lengkap, dan bagaimana caranya biar user yang melihat atau menggunakan sistem tersebut bisa menggunakan dengan semestinya. Nah, mungkin ada pengendalian khusus untuk orang-orang tertentu. Ini contoh dari ketika melihat dari mulai masalah, lalu prosedurnya seperti apa, lalu sistem review yang bisa dilakukan bagaimana, test of control-nya seperti apa, sampai dengan kompensasinya bagaimana. Nah, setelah teman-teman mengetahui bagian keseluruhan dari keamanan yang ada, maka selanjutnya tujuan yang kedua adalah program development dan akuisisi. Maksudnya apa? Jadi, dalam pengembangan suatu program, ini bisa jadi terjadi kesalahan. Kesalahan yang dimaksud ini bisa timbul karena adanya kesalahan dalam spesifikasi sistem atau pemrograman, yang dengan kata lain, dia membuat program tersebut itu ceroboh sehingga ada bagian instruksi yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam program tetapi dengan sengaja dimasukkan. Oleh karena itu, baik pihak user maupun manajer ketika menggunakannya menjadi bermasalah dalam melihat sistem yang sudah dikembangkan tersebut. Oleh karena itu, caranya agar bisa mengatasi hal ini, maka user maupun manajemen akan saling
bekerja sama melihat dari baik otorisasi maupun persetujuannya, melalui pengujian juga, atau melihat dari dokumentasi yang ada. Lalu, bagaimana kalau misalnya sudah terjadi sistem ini dikembangkan? Maka, cara yang bisa dilakukan adalah menguji sistem dari pengendalian yang sudah dikembangkan. Jadi, auditor di sini bisa bekerja dengan cara mewawancarai manajer dan pengguna sistemnya, melihat lagi bagaimana cara dia dikerjakan sistem ini, di-review, tim pengembangnya siapa dalam mengembangkan program tersebut, baik dilihat dokumennya yang dihasilkan oleh output dari sistem tersebut, atau melihat spesifikasi maupun data yang dihasilkan dari software yang digunakan. Jadi, contohnya di sini adanya sebuah program yang tidak terotorisasi, dalam hal ini kode yang digunakan. Jadi prosedurnya apa? Yaitu mereview lagi lisensi dari program yang digunakan, lalu teman-teman bisa melakukan sistem review-nya. Sistem review yang dimaksud adalah dari sisi prosedur audit, melihat apakah dalam pengembangan program ini dilakukan dengan sendiri, atau dikembangkan sendiri, atau dengan menggunakan standar evaluasi dari suatu program yang ada. Lalu, yang selanjutnya, test of control. Di sini bisa dilakukan dengan menginterview user yang bekerja sama dalam pengembangan maupun membantu membuat program tersebut, sampai dengan mereview orang-orang yang berkecimpung mengerjakan dalam suatu data yang dikerjakan, atau melihat lagi. Kalau software itu dibeli, berarti melihat lisensi dari program tersebut. Nah, untuk kompensasi kontrolnya, maka di sini melihat bagian mana yang lebih kuat dari suatu proses yang terjadi. Ketika bagian itu lebih kuat, maka bisa jadi itu yang bisa ditolerir untuk ketika melakukan audit atas kesalahan dalam suatu program. Lalu yang ketiga, yaitu kaitannya dengan program modification. Jadi walaupun ancaman terjadi selama pengembangan program, ini memungkinkan adanya modifikasi dalam suatu program. Jadi modifikasi yang dimaksud adalah ketika program ini sudah paham error dalam pengembangannya. Oleh karena itu, cara yang baik agar bisa program ini berjalan lebih lanjut, maka dimodifikasi dengan cara misalnya yaitu merubah misalnya orang yang biasa menggunakan program ini dirubah orang yang di luar biasa menggunakan program ini atau pihak yang independen. Lalu setelah orang ini menggunakannya, maka dia diminta untuk menjelaskan bagaimana sih caranya menggunakan program ini, lalu apakah ada masalah selama penggunaan aksesnya ataupun tidak. Nah, di bagian test of control jelas di sini ketika orang yang independen itu melihat bahwa program yang dikerjakan ini lebih baik misalnya atau tidak menemui kesalahan, maka perlu dites lagi, ada nggak yang salah, agar nanti bisa dilanjutkan untuk modifikasi suatu program tersebut. Jika tidak ada yang salah, maka ini bisa dilanjutkan untuk modifikasinya. Nah, di bagian tujuan ketiga ini, suatu program itu dapat dirubah untuk disetujui jika semuanya menyetujui untuk baik user maupun manajemen menggunakan program tersebut. Jadi, dalam pengembangannya pun juga harus terus di-maintain agar program yang ada bisa menggantikan program yang sebelumnya sudah dikembangkan. Dan caranya dengan cara seperti apa gitu ya? Maintenance-nya yaitu melihat lagi prosedurnya, standarnya, terus dites kembali, diuji lagi, benar atau tidak, dan ketika semuanya sudah bisa
teridentifikasi, terdaftar, lalu di-approve dan teruji dan bisa didokumentasi, maka modifikasi program ini bisa terus tetap digunakan. Lalu ada 3 bagian yang digunakan untuk melihat adanya sebuah tes yang digunakan oleh auditor untuk melihat adanya perubahan pada program yang tidak terotorisasi, yaitu melihat dari source code-nya, atau dengan kata lain, suatu software itu dibandingkan antara source code yang ada, sumber kode yang ada saat ini, dibandingkan dengan yang berjalan. Nah, itu dibandingkan apakah ada yang tidak semestinya atau bagaimana. Lalu yang kedua, kaitannya dengan reprocessing, maksudnya adalah tetap menggunakan sumber yang ada, diproses lagi dibandingkan dengan outputnya yang dihasilkan. Apakah hasilnya benar ataupun tidak. Lalu yang ketiga, adanya parallel simulation. Maksudnya apa? Jadi, auditor yang ada di sini memproses datanya, dilihat, dibandingkan, outputnya ada perbedaan atau tidak. Jika ada perbedaan, ditunjukkan seperti apa, hingga sampai ada program ini. Kalau ada akses yang tidak terotorisasi, bagaimana perubahannya tetap dilihat lagi. Nah, di bagian tujuan keempat, di dalam audit sistem informasi, yaitu melihat dari computer processing. Maksudnya adalah melakukan evaluasi secara ulang untuk pengendalian yang dilakukan. Tujuannya apa? Untuk keberlangsungan dari program yang digunakan. Maksudnya adalah jika suatu perusahaan tidak puas akan dari sistem yang digunakan, maka dengan kata lain ini tidak bisa dilanjutkan lagi untuk program tersebut. Tetapi jika ada masalah yang sifatnya ini tidak material, bisa jadi kita menghilangkan bagian-bagian yang kurang penting dalam pengendalian di sistem tersebut. Jadi, processing yang dimaksud adalah mengevaluasi lagi benar tidak prosesnya sehingga nanti masih bisa dilanjutkan ataupun tidak. Nah, cara memproses data yang akan diuji ini ada beberapa metode. Yang pertama, dites dengan cara menggunakan hipotesis, baik valid maupun tidak valid. Biasanya menggunakan keseluruhan transaksi yang ada. Nah, dari sini dilihat mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi, data yang tidak valid biasanya akan dilihat data ini miss-nya di bagian mana, kok jumlahnya lebih besar dari yang semestinya, lalu kok yang dicatat angkanya tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada bukti transaksi, penyebabnya apa? Nah, oleh karena itu, ketika mau melakukan pengujian data, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Melakukan list dari transaksi yang ada. Lalu yang kedua, melakukan pengujian transaksi dengan menggunakan program yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, melakukan tes data generator, di mana di sini data yang ada dipisahkan berdasarkan dari program yang akan digunakan. Lalu, bagaimana caranya memprosesing sebuah data? Di sini ada yang secara batch sama yang secara online. Kalau secara batch, di sini dikumpulkan dahulu semua data yang ada, lalu baru nanti di akhir pekerjaan itu akan dibandingkan, disesuaikan dengan output yang terjadi. Sedangkan kalau secara online, semua pekerjaan atau semua data ini dikerjakan langsung oleh auditor, dilihat siapa yang mengerjakan dan siapa yang mengakses data tersebut. Sehingga jika ada error, langsung auditor mengembalikan, rekomendasikan di bagian ini loh yang bermasalah, langsung diidentifikasi dan diperbaiki juga. Nah, kelemahan dari processing test transaction adalah auditor di sini harus butuh banyak waktu untuk memahami sistem yang ada sampai dengan menguji transaksi yang berjalan. Lalu yang kedua, di sini
Auditor juga harus paham betul dengan data yang di-set atau data yang dites. Jangan-jangan di sini auditor tidak paham cara bagaimana database itu bekerja di perusahaan, maka ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk menguji sistem tersebut. Oleh karena itu, teman-teman bisa melakukan beberapa cara dalam melakukan tipe maupun pengendalian untuk mengatasi masalah dalam computer processing. Misalnya, di sini tipenya adalah kesalahan dalam melihat data yang di-input. Maka kontrol prosedurnya adalah melihat seberapa rutin data itu di-input oleh siapa, lalu siapa yang mengerjakannya, sampai dengan sistem reviewnya. Audit prosedurnya adalah melihat hasil dari inputan data tersebut, lihat dari dokumen yang ada, misalnya melihat total reportnya bagaimana, dengan cara dikumpulkan per batch atau langsung. Nah, lalu di bagian audit prosedur test of control, di sini melihat SOP yang berjalan itu seperti apa. Apakah ketika ada masalah dalam penginputan data, lalu bagian manajer tidak memperbaikinya secara rutin atau dicek secara berkala atau bagaimana. Maka di bagian kompensasi kontrol pun juga harus dilihat sumber data yang ada ini bagaimana. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka ada yang istilahnya namanya teknik congruent audit. Teknik congruent audit ini digunakan untuk memonitor secara berlanjut dan mengumpulkan bukti audit yang ada. Biasanya dilakukan selama operasional dalam pekerjaan di organisasi tersebut. Nah, concurrent audit ini itu embedded atau jadi satu di dalam modul audit. Dengan kata lain, dia tidak bisa dilakukan secara terpisah, dan ini akan menunjukkan fungsi audit yang berjalan hingga hasil maupun bukti yang dikumpulkan. Lalu secara teknisnya, concurrent audit ini membutuhkan waktu yang lama dan sulit, sehingga mau tidak mau untuk mengembangkan programnya pun juga harus baik sehingga nanti bisa digunakan untuk melihat, memonitor secara terus-menerus sistem yang berjalan. Selanjutnya, di dalam analisis program logik, di sini maksudnya adalah jika suatu auditor mencurigai program yang berjalan itu tidak terotorisasi karena adanya suatu kode ataupun error yang menyebabkan permasalahan dalam analogika program ini berjalan, maka auditor dapat melihat dari pengembangannya program ini dijalankan sampai dengan print out dari source code yang berjalan di program tersebut. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah menggunakan source data. Jadi, di sini ada matrix yang namanya input control matrix. Ini digunakan dilihat siapa sih yang melakukan inputan di bagian misalnya finansial. Nah, di bagian keuangan ini yang melakukan si employee nomor berapa, terus departemennya mana, lalu siapa mengaksesnya di jam berapa, ada yang mengawasi atau tidak. Dan yang terakhir, di bagian data file, tujuan yang keenam, ketika semuanya sudah dilakukan audit di dalam sebuah sistem informasi, maka harus dilihat lagi file yang ada itu harus bisa dibaca atau lengkap, terus terintegritas dan aman oleh si penggunanya. Maka ketika terjadi permasalahan dalam sumber datanya, kontrol prosedur yang bisa dilakukan adalah melakukan otorisasi pada akses data inputan. Lalu di bagian prosedur audit untuk sistem review bisa melihat lagi
yang di-input datanya bagaimana, metodenya seperti apa, tahapan yang dilakukan bagaimana, lalu kemudian untuk test of control. Nah, test of control di sini bisa dilakukan melihat dengan cara per batch atau dilakukan rekonsiliasi atau melihat log dari yang dilakukan oleh si pekerja tersebut. Sekian penjelasan saya terkait dengan tahapan audit sistem informasi. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.